Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid duduk santai di taman istana bersama para menterinya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan memanggil Abu Nawas yang sedang asik menikmati hidangan kurma dan susu. "Wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya," kata Raja sambil tersenyum. "Silahkan Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja pun bertanya, "Apakah kau tadi malam sholat tarawih?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang seperti orang yang sedang berpikir keras. Semua orang menunggu jawabannya dengan penasaran. Tiba-tiba dengan wajah serius, Abu Nawas berkata, "Baginda, apakah hamba harus menjawab dengan jujur atau dengan jawaban yang menyenangkan hati Baginda?" Raja terkejut. "Tentu saja aku ingin jawaban yang jujur." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Jika hamba berkata bahwa hamba sholat tarawih, nanti Baginda bisa bertanya berapa rakaatnya. Apakah 8 atau 20? Jika hamba menjawab 8, pasti ada yang bilang hamba malas. Jika hamba menjawab 20, pasti ada yang bilang hamba ria. Jadi lebih baik hamba tidak menjawab." Raja tertawa kecil tapi belum puas. "Tapi aku tetap ingin tahu, jadi kau sholat tarawih atau tidak?" Abu Nawas berpikir lagi, lalu berkata dengan suara lirih, "Baginda, tahukah Anda bahwa ada orang yang sholat tarawih tapi hatinya sibuk memikirkan makanan berbuka tadi? Ada juga yang sholat tarawih tapi pikirannya melayang ke dapur istana membayangkan hidangan sahur. Nah, kalau begitu, apakah sholat mereka benar-benar tarawih?" Raja mulai tertawa, tapi ia tetap penasaran. "Jadi kau sholat atau tidak, Abu Nawas?" Dengan wajah polos, Abu Nawas berkata, "Baginda, apakah Baginda pernah melihat seseorang tidur sepanjang malam, lalu ditanya apakah ia bermimpi? Orang itu pasti bingung menjawabnya. Kadang-kadang ia ingat, kadang tidak. Nah, sama seperti itu, jika hamba sholat tarawih tapi mengantuk, apakah itu dihitung sholat atau tidur?" Raja langsung tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari kursinya. Para menteri dan pengawal ikut tertawa sampai perut mereka sakit. Akhirnya Raja berkata sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa, "Abu Nawas, kau memang licik. Aku bertanya sederhana, tapi kau menjawab berputar-putar sampai membuatku lupa dengan pertanyaanku sendiri." Di malam itu istana penuh dengan tawa. Sementara Abu Nawas menikmati kemenangan kecilnya dengan santai, sambil tetap merahasiakan apakah ia benar-benar sholat tarawih atau tidak. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya. Mereka berbincang tentang kiamat dan bagaimana gambaran akhir dunia menurut kepercayaan masing-masing. Tiba-tiba Raja mendapat ide usil dan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," panggil Raja. "Ya Baginda, ada perintah apa kali ini?" jawab Abu Nawas dengan nada waspada. Raja tersenyum licik. "Aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat penting dan unik. Lukislah kiamat untukku. Gambarkan bagaimana dunia ini akan hancur." Abu Nawas terkejut. "Melukis kiamat, Baginda? Itu tugas yang luar biasa sulit. Bagaimana aku bisa menggambarkan sesuatu yang belum pernah kulihat?" Raja tertawa. "Itu urusanmu. Kau punya waktu 3 hari. Jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas pulang dengan pikiran berkecamuk. "Bagaimana aku melukis kiamat? Aku bahkan belum pernah melihatnya," gumamnya. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengambil kanvas, kuas, dan cat. Sepanjang hari, ia hanya duduk termenung sambil menatap kanvas kosong. Pada hari kedua, Abu Nawas mulai mengerjakan lukisan kiamat. Ia mencoret-coret kanvas dengan sembarangan. Garis-garis zigzag, lingkaran yang tak beraturan, dan percikan cat di mana-mana. Hasilnya, lukisan itu lebih mirip coretan anak kecil yang bermain cat. Tetangga yang melihat bertanya, "Abu Nawas, apa itu? Apa ini gambaran kiamat?" Abu Nawas tersenyum.
Tentu saja, bukankah kiamat pasti penuh kekacauan? Ini sangat akurat. Tibalah hari ketiga. Abu Nawas membawa kanvas ke istana. Raja dan seluruh pejabat istana sudah berkumpul, penasaran dengan hasil karya Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, tunjukkanlah kepada kami lukisan kiamatmu." Dengan percaya diri, Abu Nawas membuka kain penutup kanvas. Semua orang tercengang melihat lukisan itu. Warnanya berantakan, tak ada bentuk yang jelas dan penuh coretan. Raja mencoba menahan tawa. "Apa ini, Abu Nawas? Apakah ini yang kau sebut lukisan kiamat?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ya Baginda, kiamat itu adalah kehancuran, kekacauan, dan ketidakjelasan. Lukisan ini mencerminkan semua itu. Bukankah ini sangat akurat?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar pintar, Abu Nawas. Aku tak bisa membantah logikamu. Baiklah, aku terima lukisan ini." Abu Nawas pulang dengan hadiah dari raja. Sementara para pejabat istana masih terpingkal-pingkal membayangkan kiamat versi Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas kembali membuktikan kecerdasannya dalam menghadapi perintah yang tampaknya mustahil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari terdengar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berdatangan, membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap keberuntungan atau rezeki yang berlimpah. Namun Abu Nawas merasa ada yang aneh dengan makam itu. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal. Padahal dulu tidak pernah ada orang bicara soal itu, pikirnya. Karena penasaran, Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut, ditemani beberapa warga yang juga curiga. Mereka membawa lentera untuk penerangan. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan. Dia mengamati makam itu dengan seksama, lalu menemukan sebuah tanda yang janggal. Tanah di sekitar makam tampak lebih longgar, seolah-olah baru saja digali. Ini tampaknya makam yang baru dibuat, pikir Abu Nawas. Dia lalu punya ide untuk membongkar rahasia makam itu di depan warga. Esok harinya, Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan berkata, "Saudara-saudara, saya mendapatkan wangsit tadi malam. Saya mendapat firasat bahwa penghuni makam ini bisa berbicara kepada kita, asalkan kita menggali sedikit tanah di makam ini." Warga yang penasaran pun mulai ramai. "Benarkah Abu Nawas? Bisakah kami mendengar suaranya?" Abu Nawas mengangguk penuh yakinan. "Tentu saja, tapi semua harus hening dan hormat." Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tidak ada jenazah atau tanda-tanda yang menunjukkan makam itu nyata. Warga yang melihatnya terkejut dan mulai saling berbisik. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Inilah bukti bahwa makam ini hanyalah tipu muslihat. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Hanya ada batu dan kayu yang dijadikan makam palsu." Seorang warga yang merasa tertipu berteriak, "Siapa yang berani membuat makam palsu ini dan menipu kami semua?" Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami." Warga pun merasa malu dan tertawa menyadari kekonyolan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka tidak lagi mudah tertipu oleh cerita-cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu diberikan terbengkalai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu dan penuh pelajaran. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Sang raja tampak penasaran dengan sebuah pertanyaan yang lama mengganggu pikirannya. Setelah Abu Nawas tiba, raja langsung bertanya tanpa basa-basi, "Abu Nawas,
Aku punya pertanyaan yang mungkin hanya engkau yang bisa menjawabnya, kata raja sambil menatap Abu Nawas dengan serius. Jika Allah memang maha kuasa, lalu mengapa Allah masih menciptakan malaikat? Bukankah Allah bisa melakukan segalanya sendiri? Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia tahu raja ingin mengujinya. Dengan tenang ia pun menjawab, "Wahai Baginda Raja, hamba akan menjawab, tapi hamba punya satu permintaan kecil." Raja mengangguk, "Apa itu?" "Bolehkah Baginda, hamba jadikan contoh dalam jawaban ini?" kata Abu Nawas. Raja yang penasaran pun setuju. "Silakan Abu Nawas." Lalu Abu Nawas menunjuk salah satu pelayan raja yang berdiri di sisi tak jauh dari singgasana. "Baginda, bukankah Baginda bisa memerintahkan pelayan ini untuk membawakan segelas air untuk Baginda?" Raja mengangguk, "Tentu saja Abu Nawas, aku bisa memerintahkannya kapan saja. Tapi bukankah Baginda bisa mengambil segelas air itu sendiri, tanpa perlu bantuan pelayan?" lanjut Abu Nawas. Raja tertawa kecil, "Ya, benar, aku bisa melakukannya sendiri. Tapi mengapa harus repot jika ada pelayan?" "Nah, persis seperti itu Baginda." Abu Nawas menjawab dengan tersenyum lebar. "Allah memang maha kuasa, tapi Allah juga maha pengasih. Dia menciptakan malaikat untuk turut serta dalam pekerjaannya, sebagai bentuk rahmatnya, agar makhluk lain juga mendapat peran. Seperti halnya Baginda Raja yang punya kuasa untuk mengambil segelas air sendiri, tapi memilih memerintahkan pelayan untuk melakukannya." Raja tercengang dengan penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mengena. "Abu Nawas, jawabanmu memang cerdik dan luar biasa. Kau selalu bisa menjawab pertanyaanku dengan cara yang tidak pernah terpikirkan." Sejak hari itu, Raja semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa lelah dengan berbagai perkara di kerajaannya, mulai dari kasus yang kecil hingga kasus yang besar. Raja memutuskan menunjuk Abu Nawas menjadi hakim untuk mengadili berbagai kasus yang sulit. Ketika Abu Nawas baru duduk di kursi hakim, datanglah dua perkara yang berbeda. Yang pertama adalah seorang pemuda miskin yang tertangkap karena mencuri sandal di masjid. Yang kedua adalah seorang pejabat kerajaan yang tertangkap melakukan korupsi uang rakyat dalam jumlah yang besar. Raja dan seluruh rakyat berkumpul di ruang persidangan karena penasaran bagaimana Abu Nawas akan mengadili kedua kasus tersebut. Sidang pertama, maling sandal. Abu Nawas menatap pemuda miskin itu dan bertanya, "Mengapa kau mencuri sandal di masjid?" Pemuda itu menunduk malu dan menjawab, "Maaf Tuan Hakim, saya mencuri sandal karena saya tidak punya sandal untuk pulang, dan saya takut berjalan di jalanan berbatu tanpa alas kaki." Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Baiklah, karena kau hanya mencuri sepasang sandal dan mengakuinya dengan jujur, hukumannya adalah kau harus menyapu halaman masjid selama seminggu penuh." Pemuda itu lega dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sidang perkara koruptor. Setelah itu, giliran pejabat korup yang maju ke depan. Ia terlihat tenang dan penuh percaya diri. Abu Nawas menatapnya tajam dan bertanya, "Mengapa kau mencuri uang rakyat?" Pejabat itu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak mencuri Tuan Hakim. Saya hanya memanfaatkan peluang dan kebetulan uangnya sangat banyak. Jadi saya ambil sedikit untuk diri sendiri." Abu Nawas menghela napas panjang lalu berkata, "Baiklah, karena kau mengambil uang rakyat dengan alasan memanfaatkan peluang, aku akan memberikan hukuman yang sesuai. Kau akan dilempar ke kandang singa yang sedang lapar. Tapi jangan khawatir, aku hanya akan melepaskan satu singa, karena kebetulan aku juga ingin memanfaatkan peluang." Mendengar itu, pejabat korup langsung gemetar ketakutan. "Ampun Tuan Hakim, jangan lempar saya ke kandang singa, saya mengaku salah." Raja dan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memberikan hukuman yang tepat. Akhirnya, pejabat itu dihukum bekerja di ladang kerajaan tanpa gaji sampai ia mengembalikan semua uang yang telah ia curi. Abu Nawas berhasil menyelesaikan kedua perkara dengan adil dan bijak.
Raja Harun al-Rasyid pun berkata, "Abu Nawas, kau memang hakim yang luar biasa. Hukum sandal dan koruptor tidak boleh sama, karena mencuri sandal hanya menyakiti satu orang, sedangkan mencuri uang rakyat menyengsarakan banyak orang." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Benar Baginda, adil itu bukan berarti semua mendapat hukuman yang sama, tapi yang bersalah mendapat hukuman yang sesuai." Kisah selanjutnya. Suatu pagi, Abu Nawas terlihat sibuk berjalan ke pasar dengan membawa keranjang besar di punggungnya. Ia berjalan cepat seperti sedang terburu-buru, tetapi raut wajahnya penuh dengan rasa percaya diri. Tiba-tiba seorang tetangganya, Pak Karim, menghentikannya. "Abu Nawas, apa yang kau bawa di keranjang itu? Kelihatannya berat sekali," tanya Pak Karim penasaran. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Ini rahasia besar, Pak Karim. Tapi karena kau sahabatku, aku akan memberitahumu. Di keranjang ini ada sesuatu yang sangat berharga." Pak Karim semakin penasaran. "Apa itu? Berlian? Emas? Atau hadiah dari raja?" Abu Nawas mendekatkan mulutnya ke telinga Pak Karim dan berbisik, "Yang ada di keranjang ini adalah rasa malu." Pak Karim terkejut. "Malu? Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangguk serius. "Benar, aku sedang membawa rasa malu ini untuk dibuang. Aku merasa malu selama ini terlalu sering menghantuiku. Jadi aku memutuskan untuk membuangnya agar hidupku lebih bebas." Setelah mengobrol dengan Pak Karim, Abu Nawas melanjutkan perjalanan ke pasar. Di pasar, ia berhenti di tengah keramaian dan meletakkan keranjangnya. Para pedagang dan pembeli langsung berkumpul, penasaran dengan isi keranjang besar itu. "Abu Nawas, apa yang kau bawa di keranjang ini?" tanya seorang pedagang. Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Ini adalah rasa malu yang ingin aku buang." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. "Malu? Bagaimana mungkin rasa malu bisa dimasukkan ke dalam keranjang?" tanya mereka sambil terus tertawa. Abu Nawas tidak kalah santai. "Kalian tidak tahu betapa beratnya rasa malu ini. Aku ingin hidup tanpa rasa malu lagi. Maka dari itu aku putuskan untuk membuangnya di sini." Namun seorang pria tua di pasar menantang Abu Nawas. "Kalau kau benar-benar membawa rasa malu, buktikan kepada kami. Bukalah keranjang itu." Abu Nawas tahu bahwa keranjang itu kosong. Tapi seperti biasa, ia punya akal cerdik. Ia berdiri dengan gagah dan berkata, "Baiklah, jika kalian ingin melihat rasa malu ini, aku akan membukanya. Tapi ingat, siapapun yang melihat isi keranjang ini, rasa malunya akan berpindah kepada kalian." Orang-orang langsung mundur. Tidak ada yang berani melihat isi keranjang itu, karena mereka takut rasa malu akan menimpa mereka. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihat, aku tidak perlu membuktikan apa-apa, karena kalian semua sudah terlalu takut pada rasa malu kalian sendiri." Sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas yang membawa rasa malu untuk dibuang menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Orang-orang menyadari bahwa rasa malu sebenarnya adalah bagian dari diri mereka sendiri yang tidak bisa dibuang. Sementara itu, Abu Nawas menikmati hari-harinya dengan tawa, kemudian berkata, "Rasa malu memang tidak bisa dihilangkan, tapi setidaknya aku berhasil membuat kalian mengakuinya." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja ingin mencari hiburan dan memutuskan untuk memancing. Ia memanggil Abu Nawas untuk menemaninya. "Abu Nawas, hari ini kita akan pergi memancing di sungai," kata raja dengan semangat. Abu Nawas sedikit bingung, mengingat sudah lama tak turun hujan, dan sungai-sungai di daerah itu menjadi kering. Tetapi ia tidak berani menolak perintah raja, hanya tersenyum sambil mengikuti keinginan baginda raja. Sesampainya di tepi sungai, raja terkejut melihat sungai itu kering kerontang, hanya menyisakan beberapa batuan dan lumpur. Namun tak ingin terlihat salah, raja berpura-pura tetap tenang dan bersikap seperti biasa. "Baiklah, Abu Nawas, kita mulai memancing di sini." Abu Nawas yang sudah ingin tertawa menahan dirinya. Ia kemudian berkata dengan nada serius, "Baginda, ikan-ikan di sini sangat pemalu.
kita harus memberi mereka umpan yang istimewa. Raja yang mulai bingung namun tak ingin terlihat kalah menjawab, "Kalau begitu, bawa umpan apa saja asal kita dapat ikan." Abu Nawas pun mencari-cari sesuatu, lalu meletakkan sebuah batu besar di ujung pancing raja. "Ini umpan terbaik, Baginda. Ikan-ikan di sungai ini sangat menyukai batu." Raja mulai mengangkat alis. Ikan yang menyukai batu. Tapi karena gengsi, ia tetap melanjutkan memancing sambil duduk penuh kesabaran, melemparkan pancingan berbatu ke sungai yang kering kerontang itu. Setelah beberapa saat, Raja merasa aneh karena tak ada tanda-tanda ikan. "Abu Nawas, kemana ikannya? Aku tak merasakan tarikan sedikit pun." Abu Nawas menentawanya lagi dan berkata dengan wajah serius, "Baginda, saya rasa ikan-ikan di sungai ini sedang pergi piknik ke sungai sebelah. Maklum, air di sini sudah kering." Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum menyadari kekonyolannya sendiri. Ia mulai tertawa keras sambil memukul-mukul punggung Abu Nawas. "Abu Nawas, kau sungguh pintar menghiburku. Lain kali kita pastikan sungainya penuh air dulu ya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Dalam hati, ia merasa lega karena berhasil membuat raja tertawa dengan petualangan memancing yang tak akan pernah terlupakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasana. Tiba-tiba muncul sebuah ide iseng melintas di pikirannya. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku punya tugas istimewa untukmu," kata raja sambil tersenyum penuh misteri. Abu Nawas yang sudah curiga dengan nada suara raja bertanya, "Apa tugas itu, Baginda?" Raja menjawab, "Aku ingin kau membangun sebuah masjid megah untukku. Tapi ingat, kau hanya punya waktu 1 malam. Jika gagal, kau akan dihukum berat." Abu Nawas menggaruk-garuk kepala. "Baginda, apakah tidak ada tugas yang lebih mudah? Mungkin seperti membuat teh." Raja tertawa. "Tidak, ini perintahku. Mulailah malam ini." Setelah menerima perintah itu, Abu Nawas pulang dengan santai. Warga yang mendengar tugas itu mulai heboh. "Abu Nawas pasti tidak akan bisa menyelesaikannya," kata mereka. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Malam harinya, ia membawa beberapa perkakas sederhana dan mendirikan sebuah tenda kecil di lapangan. Lalu, ia memasang papan besar di depan tenda itu bertuliskan, "Pendaftaran wakaf untuk masjid kerajaan. Donasi Anda adalah amal jariah." Keesokan paginya, raja datang untuk melihat hasil kerja Abu Nawas. Namun yang ia temui hanyalah tenda kecil dengan papan pengumuman. Raja berteriak, "Abu Nawas, mana masjidku?" Abu Nawas keluar dari tenda dengan santai. "Baginda, masjid ini sedang dalam tahap awal pembangunan. Saya sudah memulai dengan langkah pertama, yaitu mengumpulkan dana dari warga." Raja terkejut. "Apa maksudmu? Aku ingin masjid ini selesai dalam semalam." Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, membangun masjid butuh banyak waktu dan biaya. Dalam semalam saya hanya bisa memulai prosesnya. Tapi jangan khawatir, jika Baginda menyumbangkan semua harta di istana, masjid ini bisa selesai lebih cepat." Raja terdiam. Ia tidak menyangka akan ditarik untuk ikut berdonasi. Para menteri yang mendengar itu mulai tertawa terbahak-bahak. Raja akhirnya berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik. Kali ini aku mengampunimu. Tapi ingat, jangan coba-coba memanfaatkan ide ini untuk hal yang lain." Abu Nawas memungkuk hormat. "Tentu Baginda. Segala tugas dari Baginda selalu saya selesaikan dengan sepenuh hati." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan sebuah perintah yang unik. Sang raja yang terkenal suka melihat hal-hal baru ingin menguji kemampuan seni Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau melukis wajahku. Tapi ingat, lukisan ini harus benar-benar indah dan persis seperti wajahku yang gagah ini. Jika kau gagal, kau tahu hukuman apa yang menantimu." Abu Nawas menelan ludah. Ia bukan pelukis.
dan dia sadar betul bahwa melukis wajah raja dengan sempurna adalah tugas yang mustahil. Namun dia tak mungkin menolak perintah sang raja. Lalu sambil tersenyum cerdik, Abu Nawas berkata, "Ampun Baginda, hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Izinkan hamba mengambil waktu sehari penuh." Raja setuju dan Abu Nawas segera pulang ke rumah, memikirkan ide cerdik yang bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. Wajahnya penuh percaya diri. Sementara raja dan para pejabat penasaran menantikan hasil karya Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, tunjukkanlah lukisan wajahku," seru raja dengan penuh antusias. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutup kanvasnya. Namun, alangkah terkejutnya, semua orang melihat bahwa di atas kanvas itu hanya ada sebuah cermin besar yang memantulkan wajah raja sendiri. Para pejabat terdiam, dan raja langsung berkata, "Abu Nawas, apa maksudnya ini? Ini hanya sebuah cermin, bukan lukisan." Abu Nawas menunduk sopan dan berkata, "Ampun Baginda, hamba pikir tidak ada cara yang lebih sempurna untuk menangkap ketampanan dan kegahan Baginda, selain dengan menunjukkan wajah Baginda yang sesungguhnya. Lukisan yang paling sempurna adalah cerminan diri Baginda sendiri." Raja terdiam sesaat, lalu tersenyum lebar sambil tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga membuatku tertawa. Aku akui, tak ada lukisan yang bisa menandingi diriku sendiri." Para pejabat ikut tertawa dan raja dengan senang hati melepaskan Abu Nawas tanpa hukuman. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, raja punya tantangan aneh yang membuat Abu Nawas harus berpikir keras. "Abu Nawas," kata raja dengan wajah serius, "aku ingin melihat keajaiban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Aku ingin kau membelah lautan." Abu Nawas terkejut. "Baginda, saya ini hanya rakyat biasa, bukan nabi." "Tidak ada alasan," kata sang raja. "Jika kau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas menelan ludah. Membelah lautan, ini jelas bukan pekerjaan mudah. Tapi seperti biasa, otaknya yang cerdik mulai berputar. Keesokan harinya, seluruh rakyat berkumpul di tepi laut untuk menyaksikan keajaiban Abu Nawas. Raja duduk di singgasananya dengan penuh harapan. "Baiklah, sekarang belalah laut ini Abu Nawas," perintah sang raja. Abu Nawas mengangkat tangan ke langit, pura-pura berdoa dengan khusyuk, lalu ia berteriak, "Wahai air laut, jika engkau benar-benar takut kepadaku, maka berpisahlah sekarang juga." Semua orang terdiam, menunggu sesuatu terjadi. Tapi tentu saja air laut tetap bergelombang seperti biasa. Abu Nawas menghela nafas dan berkata, "Tampaknya laut ini keras kepala. Baiklah, aku akan mencoba cara lain." Ia lalu berjalan ke pinggir pantai, melepas jubahnya dan melangkah masuk ke air. Tapi baru sampai mata kaki, ia tiba-tiba berteriak, "Wah, tunggu dulu, air ini terlalu dingin." Orang-orang mulai berbisik-bisik. "Abu Nawas pasti sedang menyusun rencana lain," kata salah satu warga. Abu Nawas keluar dari air lalu berkata kepada raja, "Baginda, laut ini sebenarnya mau terbelah, tetapi hanya dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" tanya raja penasaran. "Syaratnya Baginda harus masuk ke dalam laut dulu, karena air ini hanya mau tunduk kepada seorang raja besar seperti Baginda." Raja terkejut. "Apa? Aku harus basah-basahan?" "Tentu saja Baginda, jika ingin melihat keajaiban harus ada pengorbanan," kata Abu Nawas meyakinkan. Raja tampak ragu-ragu. Ia melihat ke arah laut yang ombaknya terus berdebur. Akhirnya ia menggeleng cepat. "Sudahlah, aku tak ingin bajuku basah. Lupakan soal membelah laut. Kau boleh pergi Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum lebar. "Terima kasih Baginda, saya sudah membuktikan bahwa yang paling berkuasa bukan saya, bukan juga air laut, tapi rasa malas kita sendiri." Semua orang tertawa. Raja pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa, tuanku?" Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, "Aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris." Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, "Baik, tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini, tapi ada satu hal yang hamba butuhkan." Raja penasaran, "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas. Dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang." Raja terkejut mendengar permintaan itu. "Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan?" tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman." Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, raja akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Hamba siap, tuanku," jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, "Siap semuanya, pegang erat rantainya, petir itu akan datang." Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan, dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka." Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf, tuanku, hamba hampir menangkap petir. Tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela nafas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, raja berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu, tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan sendirian di tengah malam yang sunyi. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh mengikuti langkahnya. Ketika menoleh ke belakang, ternyata ada sosok menyeramkan, yaitu setan yang mengintainya dari jauh. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak merasa takut. Ia malah merasa ini kesempatan yang baik untuk mengerjai setan itu. Setan yang merasa Abu Nawas adalah manusia yang terkenal licik dan pintar ingin menguji kecerdikannya. Dengan tawa seram, ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kau pintar, tapi kali ini kau tak akan bisa lolos dari jebakanku. Aku akan membuatmu menderita." Abu Nawas tanpa gentar sedikit pun menyambut tantangan itu dengan tenang. "Wahai setan, kenapa kau ingin membuatku menderita? Bukankah hidupku sudah cukup rumit tanpa gangguanmu? Tapi kalau kau ingin mencobanya, mari kita lihat siapa yang lebih licik di antara kita."
Setan tertawa jahat. Kau memang pintar bicara, Abu Nawas. Tapi aku punya rencana jahat yang pasti membuatmu takut dan lari ketakutan. Abu Nawas pura-pura tertarik dan mendekati setan itu. Oh, begitu. Rencana macam apa yang kau maksud? Setan berkata dengan nada mengancam. Aku akan memberimu mimpi buruk setiap malam. Kau akan tidur dengan rasa takut dan bangun dan ketakutan yang tak berujung. Namun bukannya takut, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. Wahai setan, kau sungguh tak tahu apa-apa tentangku. Kau bikin aku takut dengan mimpi buruk? Padahal kau tahu tidak, ada mimpi buruk yang lebih buruk daripada yang bisa kau buat. Setan terdiam bingung. Maksudmu apa, Abu Nawas? Aku adalah setan. Tidak ada mimpi yang lebih buruk dari yang bisa kubuat. Abu Nawas mendekat dan berbisik dengan nada serius. Aku tahu mimpi yang jauh lebih buruk dari semua mimpimu. Bayangkan jika setiap malam kau bermimpi tentang istri-istriku datang menagih hutang, meminta uang belanja, dan menyuruhmu mencuci piring sampai pagi. Itu adalah mimpi buruk yang tak tertahankan. Setan yang mendengar itu langsung gemetar. Ia membayangkan dirinya dicerca oleh istri-istri Abu Nawas yang galak, meminta ini itu dan mengomel sepanjang malam. Setan tak pernah membayangkan ada mimpi yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia buat. Wah, itu mengerikan, seru setan sambil mundur perlahan, mulai merasa kapok. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata lagi dengan nada menggoda. Dan kau tahu, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu bermimpi menjadi suamiku. Kau akan dituntut ini itu setiap hari. Tidak hanya mimpi buruk, tapi kehidupan nyata yang penuh penderitaan. Setan semakin ketakutan. Tidak, cukup. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi, Abu Nawas. Kau terlalu licik dan menyeramkan bagi setan sepertiku. Setan itu pun lari terbirit-birit, meninggalkan Abu Nawas sendirian di malam hari. Abu Nawas hanya tersenyum puas, merasa berhasil menakuti setan sampai kapok. Dan sejak hari itu, setan tidak pernah berani mendekati Abu Nawas lagi. Setiap kali ada setan lain yang bertanya, setan yang pernah ditipu itu selalu berkata, "Jangan pernah coba-coba mengganggu Abu Nawas. Dia bisa membuatmu mengalami mimpi buruk yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pedagang kaya lewat di depan rumah. Pedagang itu baru saja pulang dari perjalanan panjang dan tampak kelelahan. Sambil memandang langit, pedagang itu berkata, "Andai saja aku punya sesuatu yang indah untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Aku sudah membeli banyak barang, tapi rasanya masih ada yang kurang." Mendengar itu, ide cerdik pun langsung muncul di benak Abu Nawas. Dia menatap bulan yang bersinar terang di langit malam, dan dengan wajah penuh keseriusan berkata kepada pedagang, "Wahai tuan, kebetulan sekali, aku punya sesuatu yang sangat indah dan langka. Apakah kau ingin membelinya?" Pedagang itu penasaran. "Apa yang kau tawarkan, Abu Nawas?" Abu Nawas menunjuk ke arah bulan di langit. "Aku akan menjual bulan padamu. Lihatlah betapa indah dan cerahnya. Jika kau memiliki bulan ini, semua orang akan iri padamu." Pedagang itu terkejut dan terheran-heran. "Bulan? Bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Kenapa tidak? Aku punya hak untuk menjualnya. Tak ada seseorang pun di kota ini yang pernah mengklaim bulan sebagai milik mereka. Jadi, sekarang aku menawarkannya padamu. Bulan ini akan membuatmu terkenal di seluruh penjuru negeri." Pedagang itu meskipun sedikit ragu, mulai tergoda. "Berapa harganya?" Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, seolah-olah sedang menghitung nilai bulan. "Karena ini benda yang sangat langka, aku akan memberimu harga spesial, hanya 1.000 dinar. Pedagang itu termenung sejenak. Namun, karena terpesona oleh ide memiliki bulan, dia setuju. "Baiklah, ini 1.000 dinar," katanya sambil menyerahkan kantong penuh uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang mengambil uang itu, lalu berkata, "Bulan itu sekarang milikmu. Jangan lupa untuk selalu melihatnya setiap malam."
Setelah pedagang itu pergi, seorang tetangga yang melihat kejadian itu mendekati Abu Nawas sambil tertawa. "Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa menjual bulan? Kau pasti hanya bercanda." Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Bukan bercanda, aku hanya menjual sesuatu yang indah yang bisa dinikmati semua orang. Bulan tidak butuh dimiliki, tapi siapa bilang tidak bisa dijual?" Malamnya, pedagang itu dengan bangga menunjukkan bulan pada keluarganya. "Lihat, sekarang aku adalah pemilik bulan." Namun keluarganya hanya bisa tertawa terbahak-bahak mendengar cerita anehnya. Pedagang itu pun akhirnya sadar bahwa dia telah dibodohi oleh kecerdikan Abu Nawas. Keesokan harinya, pedagang kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau menjual bulan yang bukan milikmu." Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Wahai tuan, bukankah bulan itu masih bersinar setiap malam? Kau bisa menikmatinya setiap hari tanpa harus merawatnya. Dan orang-orang tetap akan mengaguminya. Bukankah itu kesepakatan yang sangat bagus?" Pedagang itu hanya tersenyum masam dan mengakui bahwa Abu Nawas telah menang lagi dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kerajaan ada seorang menteri yang terkenal tolol tetapi sangat pandai menjilat raja. Menteri ini sering iri pada Abu Nawas karena kecerdikannya yang membuat raja kagum. Suatu hari, menteri tersebut ingin mempermalukan Abu Nawas di depan sang raja. "Baginda," kata sang menteri kepada raja, "hamba yakin Abu Nawas ini hanya pandai bicara, tapi sebenarnya dia tidak terlalu pintar. Baginda harus mengujinya." Raja yang selalu senang melihat kecerdikan Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku akan menguji dia, tapi kau harus terlibat di dalamnya." Menteri yang tolol itu menyetujui dengan percaya diri, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menyelesaikan masalah ini. Menteri kami ingin tahu apakah kau bisa menghitung jumlah bintang di langit. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah tahu menteri itu ingin menjebaknya. "Tentu, Baginda. Tapi saya butuh bantuan dari Pak Menteri ini." Menteri itu bingung, tapi ia tidak ingin terlihat bodoh di depan raja. "Bantuan apa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada sombong. "Saya akan menghitung jumlah bintang di langit malam ini," kata Abu Nawas. "Dan tugas Anda adalah memastikan saya tidak melewatkan satu pun bintang." Malam itu, Abu Nawas membawa menteri ke lapangan terbuka. "Pak Menteri, kita mulai menghitung bintang. Tolong pegang tangga ini dan awasi saya dari bawah. Kalau saya melewatkan satu bintang, segera beritahu saya." Menteri yang tidak tahu bahwa ia sedang dikerjai memegang tangga dengan serius. Abu Nawas naik ke atas tangga sambil pura-pura menunjuk ke langit dan berkata, "1, 2, 3. Tunggu, ada yang terlewat. Lihat, Pak Menteri." Menteri yang tolol itu melihat ke langit dengan penuh perhatian. "Di mana Abu Nawas? Saya tidak melihatnya." Abu Nawas menjawab, "Kalau begitu, saya harus mulai dari awal lagi. 1, 2, 3. Hal ini berlangsung selama berjam-jam, hingga menteri itu kelelahan. Tetapi Abu Nawas tetap berpura-pura menghitung. Akhirnya, menteri itu tidak tahan lagi. "Abu Nawas, ini mustahil. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah bintang," teriaknya dengan penuh frustasi. Keesokan harinya, Abu Nawas melapor kepada raja. "Baginda, tugas saya sudah selesai." Raja bertanya dengan penasaran, "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas menjawab, "Saya hampir selesai menghitung, Baginda, tetapi Pak Menteri menyatakan bahwa itu mustahil. Jadi saya rasa beliau lebih tahu." Raja tertawa terbahak-bahak. "Menteri, kau benar-benar tolol. Ini pelajaran untukmu agar tidak menantang Abu Nawas lagi." Menteri yang tolol itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Sejak saat itu, menteri tersebut kapok untuk mengusik Abu Nawas lagi. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota tersebar kabar bahwa ada seorang ulama yang baru saja datang dan mengaku memiliki karomah luar biasa. Ia mengklaim bahwa dirinya mampu melakukan mi'raj perjalanan ke langit sebanyak 70 kali dalam sehari. Kabar ini membuat warga penasaran, termasuk Abu Nawas yang terkenal gemar menantang logika aneh. Benarkah ada orang yang bisa mi'raj 70 kali dalam sehari? Gumam Abu Nawas. Ia pun memutuskan untuk menemui ulama tersebut di masjid tempat ia biasa berceramah. Abu Nawas datang tepat saat ulama itu sedang menyampaikan ceramahnya. Dengan lantang ulama itu berkata, "Aku telah diberi keistimewaan oleh Allah. Setiap hari aku bisa melakukan mi'raj hingga 70 kali. Apakah kalian percaya?" Para pendengar yang sebagian besar terkesima mengangguk-angguk. Namun Abu Nawas mengangkat tangan. "Maaf wahai Tuan Ulama, bolehkah saya bertanya?" Ulama itu tersenyum percaya diri. "Silakan wahai saudara, pertanyaan apapun akan kujawab dengan keikhlasan." Abu Nawas berdiri. "Baik, jika Tuan melakukan mi'raj sebanyak 70 kali dalam sehari, berapa lama waktu yang Tuhan habiskan untuk satu kali perjalanan naik dan turun?" Ulama itu terdiam sejenak. "Kira-kira 5 menit untuk naik dan 5 menit untuk turun." Abu Nawas mengangguk. "Jadi, total waktu untuk satu kali mi'raj adalah 10 menit. Jika Tuhan melakukan 70 kali, berarti membutuhkan waktu 700 menit. Apakah benar begitu?" Ulama itu mulai merasa gugup. "Ya, benar." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita hitung. Dalam sehari ada 1440 menit. Jika Tuhan menghabiskan 700 menit untuk mi'raj, sisa waktu Tuhan ada 740 menit. Bagaimana Tuhan sempat makan, tidur, sholat, dan melakukan kegiatan lainnya dalam waktu sesingkat itu?" Ulama itu mulai berkeringat. "Itu karena aku diberi kemampuan khusus oleh Allah. Waktu bagiku berbeda dari waktu bagi manusia biasa." Abu Nawas tidak menyerah. "Luar biasa. Tapi jika Tuhan benar-benar memiliki kemampuan itu, bisakah Tuhan melakukan satu kali mi'raj di depan kami sekarang sebagai bukti?" Ulama itu tersenyum kaku. "Wahai saudara, karomah seperti ini tidak untuk dipertontonkan. Hanya Allah yang tahu rahasianya." Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau begitu, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Karena sejak tadi Tuhan sudah menghibur kami semua dengan kisah mi'raj yang luar biasa." Para hadirin yang awalnya terpukau mulai menyadari keanehan klaim ulama tersebut. Mereka tersenyum dan tertawa kecil. Ulama tersebut yang merasa malu segera mengakhiri ceramahnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Sejak saat itu, orang-orang lebih berhati-hati percaya pada klaim ajaib, terutama jika Abu Nawas ada di sekitar mereka. Kisah selanjutnya. Suatu hari, kabar menghebohkan tersebar di seluruh kota. Orang-orang berbisik-bisik di pasar, di masjid, dan di rumah-rumah. "Abu Nawas murtad! Abu Nawas murtad!" Tentu saja kabar ini membuat geger. Bagaimana mungkin seseorang yang dikenal cerdik, religius, dan sering memberi nasihat bijak seperti Abu Nawas tiba-tiba dikabarkan murtad? Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar ini dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Ia ingin memastikan kebenaran rumor tersebut. Ketika Abu Nawas tiba, wajahnya tetap santai seperti biasa. Raja Harun al-Rasyid langsung menatapnya tajam. "Abu Nawas, aku dengar kabar mengejutkan tentangmu. Katanya kau murtad. Apa ini benar?" tanya raja dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk pelan lalu menjawab, "Benar Baginda." Orang-orang di ruang sidang istana langsung terkejut. Beberapa bahkan memagik, "Astagfirullah." Namun raja tidak langsung marah. Ia mengenal Abu Nawas cukup baik untuk tahu ada sesuatu di balik pernyataan itu. "Jelaskan Abu Nawas, kenapa kau mengaku murtad?" Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada tenang, "Baginda, bukankah murtad itu artinya berpindah keyakinan?" "Benar," jawab raja. "Dan bukankah pindah keyakinan itu berarti aku meninggalkan sesuatu yang salah menuju sesuatu yang benar?" lanjut Abu Nawas.
Raja mengangguk meski mulai bingung. Lalu, apa yang kau maksud? Abu Nawas tersenyum. Begini Baginda, kemarin aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu percaya pada kekuatan uang, ketenaran, dan kedudukan. Itu semua salah. Jadi aku meninggalkan keyakinan itu dan kembali hanya percaya kepada Allah. Bukankah itu juga disebut murtad dari hal yang salah menuju kebenaran? Semua orang di ruangan terdiam. Raja pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Kau membuat seluruh kota heboh hanya untuk menyampaikan pesan bahwa kita harus selalu percaya kepada Allah. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Baginda, terkadang pesan besar harus disampaikan dengan cara yang mengejutkan agar orang-orang ingat. Sejak itu, orang-orang di kota menyadari pentingnya introspeksi diri dan kembali kepada hal yang benar. Dan tentu saja Abu Nawas tetap menjadi bahan pembicaraan, tetapi kali ini dengan kekaguman bukan tuduhan. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati, padahal tubuh sudah tidak hidup lagi? Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas, tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada. Yahudi itu tertawa kecil dan berkata, kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa. Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak lalu berkata dengan nada serius, baiklah, kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga. Tapi aku butuh bantuanmu sedikit. Yahudi itu penasaran dan setuju. Baik, aku siap membantumu Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu. Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada. Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa, karena aku masih hidup. Baiklah, mari kita coba. Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun. Penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang, Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, nah, bagaimana rasanya? Kau merasa nyaman di dalam sana? Yahudi itu tertawa sambil berkata, tentu saja, ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa. Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras. Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah. Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas? Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu.
Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga. Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah. Abu Nawas pura-pura terkejut. Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir? Yahudi itu mulai panik. Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun. Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega. Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan. Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. Baiklah Abu Nawas, kata Yahudi itu dengan wajah serius. Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, betul sekali sahabatku, bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, seorang pendeta terkenal dari negeri seberang datang ke kota Baghdad. Pendeta itu terkenal akan ilmunya, tetapi juga dikenal sombong dan suka merendahkan orang lain. Ia menantang siapa saja untuk berdebat dengannya, dengan taruhan bahwa yang kalah harus mengikuti agama pemenangnya. Baginda Raja mendengar tantangan itu dan langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ujar Baginda, aku ingin kau menerima tantangan pendeta itu. Jika kau kalah, seluruh kerajaan kita akan malu. Tapi aku yakin kau bisa mengatasinya. Abu Nawas tersenyum, baik Baginda, beri saya waktu sehari untuk bersiap. Di tengah lapangan istana yang dipenuhi warga, pendeta sombong itu berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan jubah mewah, membawa kitab besar dan senyum meremehkan. Ayo, siapa yang berani berdebat denganku? Aku akan buktikan bahwa aku tak terkalahkan, serunya. Abu Nawas maju dengan santai. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian sederhana. Akulah lawanmu, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Pendeta tertawa keras. Kau, orang sederhana seperti kau ingin melawan ilmuku? Baiklah, mari kita mulai. Pendeta bertanya, Abu Nawas, jika Tuhan itu maha kuasa, mengapa dia menciptakan dunia dengan begitu banyak penderitaan? Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, jika kau punya rumah besar dan nyaman, mengapa kau pergi jauh-jauh ke sini untuk mencari lawan debat? Apakah kau tidak puas? Terang Abu Nawas. Pendeta terdiam, wajahnya mulai memerah. Kemudian pendeta berkata, baik, kau cerdik, tapi jawab ini. Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia berbeda-beda agama? Abu Nawas menjawab, itu seperti makanan. Kita semua makan untuk kenyang, tapi cara masaknya berbeda-beda. Tuhan memberi manusia akal untuk mencari jalan terbaik menurut keyakinan masing-masing. Tapi jalan terbaik tetaplah yang membawa manusia lebih dekat kepadanya. Warga mulai bersorak memuji Abu Nawas. Pendeta yang mulai terpojok memutuskan untuk menyerang dengan pertanyaan jebakan. Jika kau begitu yakin akan Tuhanmu, buktikan bahwa dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa dia angkat. Abu Nawas tersenyum lebar. Baik, aku akan menjawabnya. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Tanyakan apa saja, jawab pendeta. Bisakah kau membuat pertanyaan yang tidak bisa kau jawab sendiri? Pendeta langsung terdiam. Keringat mulai bercucuran di wajahnya.
Warga yang menonton tertawa terbahak-bahak. Pendeta yang tak sanggup menjawab akhirnya mengaku kalah. Ia terpaksa memenuhi janjinya untuk pindah agama. Namun, Abu Nawas yang bijak berkata kepada Baginda dan warga, "Kita tidak bisa memaksa keyakinan seseorang, Baginda. Yang penting kita semua belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehinaan." Pendeta itu yang merasa malu tapi tersentuh oleh kebaikan hati Abu Nawas, akhirnya memilih tetap tinggal di kota untuk belajar lebih banyak tentang agama Abu Nawas. Warga bersorak gembira dan Baginda memuji kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.